Shalom. Hari ini kita akan membahas dengan judul yang sama, yaitu Antikristus mencobai Yesus pada bagian video yang kedua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan Lukas pasal 4 pada ayat yang ke-13. Dikatakan di situ, saya berharap Bapak Ibu sekalian bahwa Alkitabnya dibuka sama-sama. Perhatikan ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur daripada Kristus dan menunggu waktu yang baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah iblis gagal mencoba Yesus yang adalah anak Tuhan, dia tidak serta-merta pencobaan itu diakhiri, tetapi iblis mesti menaruh satu dendam, ingin supaya apa yang dia inginkan itu bisa tercapai. Dia menunggu waktu yang baik. Siapa sekarang gilirannya yang akan dia cobai? Tentunya jika dia mencobai Yesus yang adalah Kristus, dia akan menghadapi hasil yang sama. Dia akan tetap menjadi pihak yang kalah, dan Kristus tetap akan keluar sebagai seorang pemenang. Oleh karena itu, target sasaran daripada antikris sekarang oleh iblis diubah bukan kepada Kristus lagi, tetapi diarahkan kepada saudara dan saya yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan, yang berkata, "Aku mengasihi engkau, Yesus." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati-hati sekarang bahwa Anda dan saya adalah pusat daripada bidikan daripada antikris itu sendiri. Tetapi seperti video yang pertama, saya sempat katakan buat saudara dan saya, jangan pernah merasa takut. Kenapa? Karena Yesus yang adalah Tuhan dan Bapa kita telah keluar sebagai pemenang, dan Dia telah memberikan contoh dan teladan kepada Anda dan saya. Jika suatu hari kelak pencobaan itu datang dengan memberikan tawaran atas berkat jasmani, yaitu kedagingan, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, jangan engkau kalah karena engkau mengikuti tawaran mereka. Tetapi teladanilah Kristus. Dia jelas-jelas menolak mentah-mentah segala tawaran berkat yang sifatnya adalah kedagingan jasmani. Kenapa? Karena Alkitab berkata, Tuhan Yesus berkata, "Aku, Kristus, bukan dari dunia ini. Aku dari atas, aku dari sorga." Oleh karena dia tinggal hidup semasa bersama dengan para rasulnya, dia menunjukkan hidup yang tidak keduniawian. Dia boleh menjadi Tuhan yang maha kaya, tetapi dia meneladani hidup yang sangat-sangat sederhana, karena dia ingin memberikan contoh bahwa aku bukan dari dunia ini, aku dari atas, dari surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Bukankah kita adalah orang yang berasal dari bawah? Tetapi Tuhan Yesus berkata, engkau memang berasal dari bawah, tetapi ketika aku pilih kamu, sesungguhnya engkau bukan dari dunia ini. Oleh karena itu, dunia bukan cuma memusuhi aku, dunia juga menjadi musuh kalian, karena kamu sudah tak pilih menjadi milikku yang nanti akan tak bawa pulang ke surga hidup bersama dengan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita saksikan iblis dengan 3 senjata utamanya membidik saudara dan saya pada bagian yang tepat, yaitu bagian kita yang paling lemah. Alkitab menulis, roh memang penurut, tetapi
daging lemah. Oleh karena itu, antikris itu pandai sekali, cerdas sekali. Dia bidik pada bagian Anda dan saya yang paling lemah, yaitu tentang kedagingan. Sehingga jika dipikir-pikir dengan logika, rasanya tawaran itu baik juga untuk kita. Kenapa? Karena semasa kita hidup di dunia ini, bukankah kita memerlukan sarana-sarana untuk hidup? Sehingga setiap orang selalu berpikir, bukankah hidup cuma satu kali? Yang penting adalah happy. Yang penting adalah punya duit banyak. Sehingga lewat duit yang banyak, saya bisa menikmati segala kenikmatan kedagingan. Saudara, hati-hati. Kita menyaksikan di dalam video yang pertama, iblis setan adalah oknum yang begitu memiliki kuasa yang begitu besar atas seisi dunia ini. Bahkan dia berani berkata kepada Kristus bahwa kemegahan dunia, segala kerajaan dunia, segala kemuliaannya, dan segala kuasa yang ada di dalamnya, itu menjadi milikku, kata iblis. Dan iblis berkata, aku bisa berikan semuanya kepada engkau. Semuanya kepada engkau. Catatannya satu, jika engkau menyembah kepadaku. Tetapi lagi-lagi, pada waktu itu, Tuhan Yesus berkata, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah senjata yang dipakai oleh iblis untuk mencobai saudara dan saya. Nah, sekarang jika kita adalah anak daripada Kristus, ketika kita melihat, menyaksikan Bapak kita sendiri, Tuhan kita sendiri dicobai dengan 3 pencobaan ini, otomatis kita mengambil kesimpulan, kalau begitu pencobaan ini adalah berbahaya untuk aku. Jika suatu hari ada pengajar yang datang, siapapun orangnya yang datang, kemudian menawarkan 3 macam berkat ini, aku harus hati-hati, aku harus waspada. Kenapa? Karena tawaran seperti itu pun pernah ditawarkan kepada Kristus Tuhanku, dan oleh Dia ditolak semuanya dari hadapan kehidupannya. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati-hati. Siapapun yang datang kepadamu, jika mereka datang dengan 3 senjata yang pernah dipakai iblis antikris ini untuk mencobai Kristus, datang menawarkan kepada saudara dan saya lewat macam-macam segala macam pengajaran, pakai nama Yesus Kristus Tuhan sekalipun, saudara dan saya patut untuk mengetahui, untuk berwaspada. Jangan-jangan ini adalah pencobaan yang akan datang. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati-hati. Dia akan kembali datang dengan tawaran kedagingan. Dia akan kembali datang dengan tawaran nikmat daripada mata. Dia akan kembali datang dengan tawaran keangkuhan hidup. 3 senjata ini ditawarkan menjadi satu paket yang seringkali saudara dan saya merasakan. Saudara dan saya merasakan seakan-akan ini adalah berkat yang daripada Tuhan. Apalagi oleh mereka-mereka, para ante-ante antikristus, mereka mengajarkan kepada saudara dan saya dengan diberi kalimat pembenaran. Seakan-akan berkat ini adalah berkat yang oleh Tuhan akan dicurahkan, akan dilimpahkan di dalam hidup saudara dan saya sebagai orang benarnya. Jika engkau adalah orang benar Tuhan, maka engkau akan diberkati berlimpah-limpah anak, cucu, cicit keturunanmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus yang adalah Tuhan gak pernah menawarkan berkat yang demikian. Tetapi Dia justru menunjukkan ketika Dia ditawari
seluruh isi dunia akan kuberikan kepadamu, justru dia berkata kepada iblis, dan dia menolak mentah-mentah tawaran iblis. Oleh karena itu, saudara dan saya harus berhati-hati, oleh karena semua yang sifatnya kedagingan bukan dari Kristus. Dia bukan dari bawah, tetapi dia dari atas. Oleh karena itu, dia datang ke dunia menunjukkan hidup yang benar, tidak pernah bicara tentang keduniawian, tetapi dia selalu mengajar kepada saudara dan saya tentang segala sesuatu yang sifatnya rohani, yaitu keselamatan di dalam hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan kembali jadwal-jadwal daripada firman-Ku. Ini akan tampil sekarang, hari Senin, hari Rabu, dan hari Sabtu. Kita akan berjumpa kembali pada hari Sabtu yang mendatang dalam video saya bagian yang ketiga. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.